Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai Kandangan menuju ke Kota Amuntai. Nantikan kami di Kota Amuntai. Setelah istirahat di Barabai, kita lanjut lagi menuju ke Amuntai. Jam menunjukkan jam 21 lewat. Sampai di Alabiu. Alhamdulillah sudah sampai di Amuntai, di cabang MDS Amuntai. Kita istirahat dulu. Untuk malam ini menginap, kita lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di Amuntai. Setelah istirahat menginap satu malam di cabang MDS Amuntai. Siang hari ini kita akan melakukan kegiatan biar ke beberapa makam. Saksikan terus channel kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di salah satu makam. Beliau bernama Muhammad Asri. Kita akan berdoa. Saksikan terus channel kami.
الرحمن يشركون عباد الله لكم فإنكم فإنكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Nah, ulun gampang lah sempat jauh belajar atau konsiden ada empat ini nih ini anak anak ada kali mau apa sama dan kadang-kadang ya ada ke rumah ya baru baca buku apa duduk mah gitu kalau yang mana kan ini kita ada amalan ada beberapa macam ini ya. Bila dekat, enam dekat. Nalihat anhawatan sawah. Iya kedapat. Jadi ulun berpendapat Siden ini dahulu kira-kira ada guru dulu kira-kira. Nah, di mana guru Siden? Asal non jadi ada guru. Nah, asalnya orang bisa. Apa? Mana nggak salah kita, Habis baru orang mana tahu? cuma ada ambil Win. di Makaten. Emang katen. Betujuh awan. Oh yang Masalahnya saya keempat. Kalau tak empat. Oh, bisa sedih. Masalah. Nah, itu orang lain lagi. Bakalan masih hidup. Kita telah sampai di Masjid Sungai Banar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Misteri 21 berada di kota Amuntai. Dan tadi kami telah berziarah ke salah satu makam keramat. Dan tidak jauh daripada makam keramat tersebut terdapat sebuah masjid jami, yaitu Masjid Jami Sungai Banar yang banyak mengandung sejarah. Masjid yang pertama kali dibangun di kota Amuntai. Masjid Jami Sungai Banar yang ternyata tidak lepas jauh daripada campur tangan salah satu ulama Banjar, ulama besar Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan haul besar, haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kebetulan tim Misteri 21 berada di Masjid Jami Sungai Banar Amuntai. Dan sekaligus saja kita akan menceritakan sejarah Masjid Jami Sungai Banar dan apa kaitannya dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita akan membacakan sedikit daripada munakibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Jami Sungai Banar berdiri pada tahun 1218 Hijriah atau 1804 Masehi, yang dapat dilihat dari catatan pahatan pada beduk yang masih dimanfaatkan. Diceritakan bahwa ada beberapa warga Amuntai yang waktu itu ada yang sedang belajar kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan di tempat itu terdapat juga Syekh Muhammad Nurdin atau yang sekarang disebut Datu Biha. Dan pada saat itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan saran agar dibangun sebuah masjid di wilayah Amuntai. Selain diberikan Al-Quran tulisan tangan, dan alasan lain dikarenakan di wilayah Amuntai belum ada masjid yang dibangun.
Alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu makam di belakang masjidnya Sungai Bandar. Datu Biha atau siapa namanya? Saya Muhammad Nurdin atau Datu Biha. Kita akan berdoa. Ini makam Raden Adipati Danuraja. Nah, Muntai. Temenggung, Mangku, Nata, Kusuma dan istri. Nah, kalau ini makam Raden Temenggung, Kusuma, Joda, Negara dengan istri. Ulang. Ulang. Ini makam Raden Temenggung, Mangku, Nata, Kusuma dengan istri. Bak gayung bersambut. Saran itu pun disambut hangat warga Amuntai. Secara bersama, masyarakat mempersiapkan membangun masjid seperti batu-batu, kayu, sirap, dan lain-lain. Hingga kini bahan baku masjid seperti kayu ulin, tiang, balok, papan, dan sirap masih dapat disaksikan di sekitar masjid, lokasi pertama yang dipilih sekitar 500 meter dari lokasi masjid yang sekarang. Keanehan pun terjadi menjelang pemasangan tiang masjid. Proses ini dinamakan batajak tiang dalam bahasa Banjar. Mendadak masyarakat terkejut melihat sejumlah tiang besar yang terbuat dari kayu ulin itu hilang dari tempat pembuatannya. Setelah dilakukan pencarian, tiang-tiang itu ditemukan di tepi sungai di lokasi yang sekarang. Tentu saja kegaduhan itu pun muncul mengenai siapa yang memindahkan tiang-tiang yang memiliki bobot beberapa ton itu. Untuk mengangkat satu tiang saja dibutuhkan puluhan orang, apalagi lebih dari satu tiang. Padahal pada malam sebelumnya, masyarakat masih melihat tiang-tiang tersebut. Keanehan itu pun akhirnya dipandang sebagai sebuah isyarat gaib bahwa lokasi masjid haruslah di tempat tiang-tiang itu berada sekarang. Maka dimulailah pembangunan masjid tersebut di kemudian hari. Tiang-tiang masjid itu pun ada yang mengeramatkan. Sedangkan mimbar khotbah merupakan wakaf salah satu tokoh agama pada waktu itu, yang ukurannya dikerjakan 2 orang ahli ukir pada masa itu, yaitu Buha dan Tahir. Mimbar itu terbuat daripada kayu ulin berukuran 3,8 meter kali 1 meter dengan total tinggi 4,5 meter, terdiri dari badan 2 meter dan menara 2,5 meter. Dan diceritakan juga pada saat perang kemerdekaan, masjid ini pernah dijadikan semacam markas untuk mengatur strategi perang. Ketika itu sekelompok orang yang dijuluki pasukan gaib dikenal memiliki ilmu daya linui yang mampu mengalahkan musuh berkekuatan besar. Penjajah bahkan tidak pernah bisa mengenali atau mendeteksi kehadiran mereka. Sepintas mereka layaknya santri biasa mengaji kitab kuning, padahal mereka juga digembleng ilmu-ilmu kedikdayaan. Dikisahkan suatu ketika pasukan gaib yang dipimpin oleh Mat Ali bersama wakilnya Itar dan sekitar 70 orang berniat menyerang markas Belanda. Sebelum berangkat, mereka mengambil kain putih yang biasa dipakai khatib Jumat. Mereka lalu menyabet kain itu menjadi 2. Sebuah ikatan diikat di kepala, yang lain diikat di pinggang. Sedangkan tongkat khatib dijadikan tiang bendera pasukan sekaligus juga tombak. Mereka pun menyerbu sarang musuh dan memperoleh kemenangan mutlak tanpa ada korban di pihak pasukan gaib. Sedangkan musuh kabur ke daerah lain. Kisah ini sangat terkenal terutama menyangkut kekuatan gaib yang dimiliki pasukan itu. Tetapi sayangnya misteri tidak berhasil melacak jejak ilmu kedikdayaan pasukan gaib.
dan terdengar pula cerita tentang tiang perdamaian. Pada masa itu terdengar pula beberapa kisah lain yang tergolong unik seputar masjid yang juga merupakan cagar budaya ini. Pada zaman dulu, apabila terjadi pertikaian antara suku, maka mereka melakukan pembicaraan damai di masjid ini. Warga suku Dayak Kenyah yang tinggal di Muara Kate, Tabalong, menurut cerita seputar karomah masjid itu didapatnya dari orang-orang tua terdahulu. Dia menceritakan pernah terjadi pertikaian warga, maka di antara mereka yang bertikai itu kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan perjanjian damai di Masjid Jami. Padahal lokasi pertikaian itu sendiri jauh dari wilayah Amuntai. Terkadang yang bertikai pun berlainan keyakinan dengan ulama. Ketika itu ulama-ulama besar memiliki karisma yang diyakini mampu mengakhiri pertikaian. Konon mereka yang bertikai itu melakukan perdamaian di dekat salah satu tiang masjid. Hingga kini ada sebagian orang yang mengeramatkan tiang perdamaian tersebut. Begitulah kisah tutur turun-menurun yang masih hidup. Uniknya lagi, tiang yang dikeramatkan itu pun tidak semua orang mengetahuinya. Dan mungkin juga masih banyak cerita-cerita tentang Masjid Jami Sungai Banar ini. Dan mungkin juga masih ada versi-versi yang lain. Salah hilap mohon maaf, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Candi Amuntai. Kita akan keliling-keliling dari daerah sini. Pastikan terus perjalanan kami. Aku mulai lagi di tahun.
Siamang tunggal. Siamang tunggal. Suasana yang luar biasa. Ini kita akan keliling. Setelah ini kita akan putar balik menuju arah pulang sambil berziarah juga ke makam-makam yang lain. Saksikan terus suasana Candi Amuntai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.